ini Hmm. kekhawatiran mereka. Ya. Ya. Maka mereka memasang detektor untuk memantau aura Imam Mahdi, karena versi mereka Imam Mahdi pasti auranya ini bagus. Pasti Tapi ada yang katanya, berbeda. tapi katanya kok datangnya di Indonesia kan? Memadinya ke Indonesia. Setelah itu saya di WA Ustaz, dari Indonesia. Ada yang kirim WA sama saya bahwa kami mendapatkan pencerahan dari Allah. Beliau ini adalah tapi akhwat Ustaz. Akhwat yang memberitakan bahwa beliau ini langsung mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyeru umat Islam mengikuti apa yang dia dapatkan dari Allah katanya. Allah Akbar. Ini Hmm. saya sudah tiga kali Ustaz, dapat WA dari orang yang seperti ini. Itu di Hmm. Indonesia. Nah, kemudian mereka menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah. Hmm. Mereka menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Ya, kamuflase lah agar mereka tidak tercium Ya. keberadaan. Subhanallah. Kemudian para elit global sudah menjual aset saham dan pindah ke bunker-bunker. Saya cari data, alhamdulillah saya dapat, ternyata memang Bill Gates, Elon Musk, kemudian juga Mark Zuckerberg, ya pemilik Facebook itu, mereka sudah kembali ke kebun, ke gunung-gunung, mereka bikin bunker di sana, mereka mencoba untuk hidup seolah-olah nanti terjadi pemadaman listrik. Dan memang kata mereka seperti itu. Ya. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Pertengahan 2026. Pertengahan 2026. Nah, kalau di data yang lain saya dapatkan memang begitu, Ustaz. Subhanallah, ini dua data sampai ke saya. Bahkan pemadaman listrik ini kemungkinan besar akan terjadi di mulai Ramadan tahun ini, kata beliau. Allah. Februari 2026 sampai November 2026. Dunia blackout tanpa listrik. Viral ini berita seperti ini. Ternyata memang ramai juga. Ya, masih ada boleh saya sampaikan lagi, Ustaz? Boleh Ya, banget, lanjut. Sat. Iya. Ini kita lagi nyimak tentang blackout. Blackout. Jadi kalau di sini listrik dan teknologi itu akan di shutdown itu di pertengahan 2026. Kalau di prediksi yang kedua, yang data yang saya dapatkan ini kami bicarakan dengan salah satu tokoh di Indonesia juga, Ustaz, yang saya main ke rumah beliau. Dan beliau, Ya. sama Ustaz, saya juga dapat berita begitu, Ustaz, kata beliau ini. Luar biasa. Hmm. Nah, kemudian, tapi sekali lagi ini hanya merupakan sebuah prediksi, Ustaz. Sekali lagi Ya. bisa jadi meleset. Mudah-mudahan Ya. meleset, Ustaz, ya, mudah-mudahan. Tapi ini menandakan bahwa mulai Ramadan tahun ini kita akan mengalami masa yang berat. Hmm. Akan ada banyak hologram di angkasa dimulai Ramadan besok ini. Wallahualam bishawab, kita tidak tahu hologram apa. Mungkin kaitannya dengan chemtrail, chemical trail, jejak kimia yang mereka sebar untuk menciptakan endemi. Ya, endemi. Hmm. Kemudian juga ada HARP, High Frequency Active Aurora Research Project, sebuah alat yang dulu dibuat Amerika ketika memerangi Rusia pada Perang Dunia Kedua. Namun kemudian mereka rekayasa menjadi alat multifungsi. Salah satunya adalah they can create the weather control. Mereka bisa melakukan kontrol cuaca. Itu versi mereka. Nah, kemudian perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ya, ini saya catat beberapa wilayah yang ada 6 wilayah, Ustaz, yang kemungkinan Hmm. besar ini akan dipicu oleh mereka lah, Mana masyarakat aja, Sat? clandestine ini. Mereka merencanakan akan perang pertama, lokasinya di Venezuela. Amerika akan melakukan invasi militer di Venezuela. Intinya Hmm. minyak, Ustaz. Intinya minyak. Ya, Amerika itu sudah berpikir tidak mungkin saya mengandalkan minyak hanya dari Arab, dari Irak, dari Afghanistan. Itu sudah lalu sekali. Sudah 25 tahun yang lalu. Nah, makanya kemarin mereka menyerang Venezuela. Nah, ini berempat pada minyak. Karena minyak di Venezuela itu luar biasa. Yang kedua, perang di wilayah Urhmageda, atau bahasa kerennya Armageddon, di mana Israel akan perang bersama Iran versus sekutu-sekutu Iran. Iran akan membuat persekutuan dengan negara mereka, kemudian perang melawan Persia, yang melawan Israel. Kemudian yang ketiga, perang di Eropa. Polandia dan Eropa akan perang melawan Rusia. Lokasi yang keempat, Taiwan dan Jepang serta Korea Selatan akan berperang melawan Korea Utara.
Ya, lokasi yang kelima di Cina, di mana Cina dan Korea Utara akan bersekutu dan memerangi Korea Selatan. Yang kelima, yang keenam nih tadi, yang keenam ini yang saya agak sedikit mengernyut. Ya. Malaysia akan perang melawan Singapura. Uh, Malaysia, prediksi beliau ini, ya, ya. Malaysia akan berperang dengan Singapura atas sebuah isu yang ditutuskan atas mereka. Dan Hmm. menariknya Ustaz, perangnya ini di laut dekat wilayah Kalimantan, kata beliau. Wilayah Kalimantan. Ini 6 titik peperangan yang terpicu di masa tahun ini 2026 versus mereka, pengamatan ini. Nah, itu Ustaz yang beberapa yang saya catat, sehingga kemungkinan dampak secara ekologi, kemudian secara demografi dan juga secara geografis, Ustaz. Satu, terjadinya shutdown, blackout, mati Iya, listrik. iya. Itu yang lagi Kemudian viral banget sekarang. Dan itu cukup banyak menakutkan banyak orang, Sat. eh, ATM ini sudah tidak berfungsi, maka Iya. transaksi via digital, uang digital ini tidak lagi bisa berjalan. Allah. Ya, bahkan kemudian saya ngobrol juga dengan tokoh ini yang ada di Jakarta. Ini di Belanda lagi rame, kata Joseph. Rame apa, Mas? Ternyata di Belanda ini para tokoh-tokoh mereka sudah mulai pergi ke bunker-bunker, ke gunung-gunung. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi blackout tanpa listrik, tanpa ATM selama dari mulai Februari sampai November 2026. Seperti Hmm. itu di Belanda, kan? Dan ini para tokoh-tokoh Belanda, mereka sudah mempersiapkan itu. Sementara umat Islam masih Santai-santai aja. santai-santai saja. Ya, kemudian umat Islam akan kesusahan, kita akan kesusahan air bersih karena memang Allah. bergantung pada jet pump dan PDAM. Jadi Allah. memang listrik tidak bisa lagi dipakai. Saya jadi khawatir apakah ini memang terkait dengan peristiwa-peristiwa alam, di mana saya jadi teringat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Hmm. Ya, yang pertama Rasulullah sampaikan, peristiwa-peristiwa fitnah peperangan itu akan mengakibatkan kalian terpicu kepada situasi di mana kalian akan kembali ke zaman kalian pertama kali tanpa teknologi. Rasul sampaikan, sum'attum ila ma bada'tum, sum'attum ila ma bada'tum. 2 kali Rasul mengulang. Sum'attum ila ma bada'tum. Sungguh kalian akan kembali kepada zaman kalian datang pertama kali ke dunia tanpa Hmm. teknologi. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ini sejalan dengan kemunculan Imam Mahdi dalam hadis itu. Nah, sekarang mereka takut tahun 2027 Israel hancur. Kalau Israel hancur berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Maka yang Hmm. saya yakini, Zat, keyakinan saya, ini era khilafah ala minhaji nubuwah dimulai, Zat. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Khilafah ala minhaji nubuwah dimulai, Zat. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, ini pemaparan dan peringatan ya dari guru kita. Ini membuat kita harus semakin bersiap ya. Siapkan keimanan kita, siapkan keluarga kita. Ya Zat, makanya Ramadan tahun ini saya kerasa banget Zat. Ya tentu saya kerasa banget Zat. Suasana kajian-kajian, suasana umat ya. Suasana umat pada umumnya nih nggak panas, nggak panas gitu, kayak bukan Ramadan gitu. Makanya saya bilang, waduh, ini ada apa ya nih? Ada apa ya? Makanya tadi banyak yang Ustaz jelaskan dan ternyata benar Ustaz Rahmat. Makin makin ke sini tanda-tanda itu kok semakin jelas gitu ya. Ustaz, ini menurut Ustaz banyak yang tanya, ada apa dengan dibongkarnya file Epstein, Ustaz? Masya Allah. Seru ini, Iya, seru ya. nih. Ini, Zat, dulu di Bandung itu sempat saya sampaikan pasca WTC dihancurkan. Karena bagi saya hancurnya WTC ini merupakan pasal terakhir yang menghubungkan semua pasal-pasal konspirasi. Karena konspirasi ini ibarat benang kusut ya, Ustaz. Ketika satu Ya. poin disentuh, yang lain nyala. Nah, saya sempat membahas di Alatif Bandung, itu di Masjid Alatif ya. Saya bongkar tentang secret society, tentang sekelompok orang-orang yang clandestine, berada di bawah tanah, mereka yang mengendalikan politik dunia. Mereka yang mengendalikan perputaran uang, mereka yang melakukan bisnis, kontrol bisnis, ekonomi, semuanya di dunia. Nah, mereka bernama Bohemian Grove. Bohemian Grove. Nah, mereka ini rutin melakukan sebuah ritual yang mohon maaf gila, Ustaz.
bagi saya gila. Ah, Itu saya sempat apa tuh? kumpulkan. Saya diskusi dengan beberapa teman. Salah satu dari mereka, Allahu yarham, sudah meninggal dunia. Dan ini pun saya kaget ketika beliau meninggal dunia. Beliau pakar bahasa Inggris, beliau lama di Eropa. Nah, beliau Hmm. mengamati itu. Nah, bagaimana aktivitas Bohemian Grove ini? Ini persis seperti yang diungkap di dalam file Epstein. File itu. Ya, di dalam Persis. file persis, kaget saya, Masya Allah. Termasuk apa yang kita bicarakan tadi ada dalam file Epstein, Zat. WA tadi itu ada dalam file Epstein yang saya baca. Ya, yang tadi saya sampaikan Ya. tentang peristiwa tahun 2026 ini, itu dan yang dipicu direspon oleh orang-orang Belanda, ini sebetulnya dimulai dari file Epstein yang dibongkar kepada teman, yang ini tidak disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat secara terbuka ya. Nah, ternyata file Epstein ini mengungkap kembali tentang secret society ini. Dulu namanya Bohemian Grove, bisa dibuka nanti di YouTube mungkin. Bohemian Grove itu sebuah kelompok elit yang terdiri dari para pemimpin negara, para petinggi militer, para pengusaha dunia, para tokoh-tokoh filantropi, bahkan para pihak-pihak kerajaan. Mereka melakukan ritual di sebuah wilayah, kalau tidak salah di Monte Carlo, Sonoma Country, California, di sebuah hutan yang mereka gunakan untuk tempat retret. Itu mereka berkumpul membaca Retret juga ya. dan ada panitianya, Zat. Panitianya namanya Bohemian Club. Iya, ini saya lagi cari-cari nih. Silakan, Zat. Bohemian Club ini para pria-pria eksekutif, kalau dulu disebutnya pria eksekutif. Ya, para maskulin lah. Mereka yang menguasai, yang menjadi pelaku perekonomian dunia, politik sebagainya. Mereka lah ternyata yang mendesain. Dan disitulah dibicarakan di Sonoma Country di California ini, ya, di tempat retret itu mereka membicarakan tentang politik apa yang harus dilakukan 11 tahun ke depan. Setiap 11 tahun, Ustaz. Dan saya catat pernyataan dari George W. Bush. Saya lihat yang hadir di sana, Ustaz ya. Ini videonya, subhanallah, sekarang kena virus. Saya ada satu laptop itu kena virus karena saya simpan file-file itu. Nah, tapi alhamdulillah satu video masih ada. Nah, ini terkait dengan Bohemian Grove. Jadi di sana saya lihat ada George W. Bush, ada George Bush Senior, ada George W. Bush, ada Bill Clinton, ada Jimmy Carter, ada Ronald Reagan, ada Henry Kissinger, ada petinggi militer Amerika. Dedengkot semua itu. Betul, Zat. Ada utusan dari Vatikan. Dan yang membuat saya kaget, di sana hadir para petinggi Arab, Allah, Asia Tenggara, dan tidak kecuali negara Islam terbesar di dunia. Tokoh-tokohnya hadir. Di situ mereka melakukan upacara-upacara, upacara-upacara pelecehan seksual kepada anak-anak. Anak-anak, iya. Anak-anak Gila yang sih. Gila, Zat. Kemudian mereka melakukan human sacrifices, pengorbanan anak-anak manusia. Bayi-bayi itu dikorbankan. Memang iblis ini. Bayi itu dikorbankan pada sebuah upacara api besar di depan itu, di depan api api itu dinyalakan di sebuah altar. Altar itu ada di depan patung burung hantu, Zat. Patung burung hantu. Yang sekarang burung hantu ini menjadi simbol sebuah kelompok militer yang getol untuk menghabisi para mujahid, Zat ya. Masya Allah. Iya, burung hantu. Di dunia, Zat. Allahu Akbar. Nah, di sana ternyata ada patung yang lebih kecil daripada burung itu. Pernah saya lihat patungnya. Dan itu patung Baal, Zat. Dewa Baal. Dewa Baal. Dewa pertanian, dewa perjuangan, dewa matahari yang memberikan kehidupan kepada mereka. Maka harus ada human sacrifice. Saya jadi teringat, Masya Allah. Ini file dulu yang saya ungkap gitu, yang saya bahas di Bandung. Bohemian Grove ini, Bohemian Grove. Diungkap ternyata ada dalam file si Jeffrey Epstein ini. Nah, maka dugaan saya Jeffrey Epstein ini adalah bagian dari komunitas Bohemian Club itu, Zat. Oh, dia bagian dari itu ya? Bagian dari pria eksekutif yang menjadi pelaksana ritual itu sampai sekarang masih, Zat. Sat, ada apa, Sat? Kok baru terungkap sekarang?
Ini izin Allah sebetulnya, Ustaz. Izin Iya, Allah makanya biar. itu kan Jadi mereka rapi sekali soal file. betul, betul. Tapi sebetulnya begini, Zat, sekalipun ini terungkap oleh kaum muslimin atau terungkap oleh siapapun di dunia ini, maka pada akhirnya mereka sekedar menguji tes water saja. Ini kekuatan orang-orang yang berpikir positif sudah sejauh mana? Hmm. Karena mereka pede saja walaupun itu terungkap karena sistem mereka sudah kuat. Zat. Hmm. Sistem mereka sudah kuat, ekonomi mereka kuasai, politik mereka kuasai, hukum mereka kuasai. Kita ada dalam kekuasaan mereka kan. Nah, maka dari itu mereka merasa tidak akan terpengaruh betapapun file-file ini sudah terungkap dan nama-nama besar sudah terseret. Tetap saja kan mereka akan Iya. menguasai dunia. Hmm. Mungkin ini tes water juga dari mereka untuk mengukur masih seberapa banyak orang-orang yang berpikir sadar, yang berpikir dengan hati nurani, dengan prinsip kebenaran, dengan prinsip agama dan keimanan. Untuk mengukur kekuatan musuh mereka itu sejauh mana. Mungkin itu, Ustaz, yang saya lihat. Hmm. Diungkap ya. Dan saat yang saya prihatin, saya baru pulang dari Aceh saat sedih banget. Saya Masya sedih Allah. banget lihat Aceh Tamiang saat sampai hari ini belum beres-beres. Sementara mereka mau menghadapi Ya, ya. Ramadan. Yang saya sedih saat malah negeri Muslim terbesar di dunia patungan 17 triliun untuk Board of Peace ya. Saya sangat prihatin gitu, sangat prihatin. Kita ini kan Muslim terbesar di dunia malah nyumbang 17 triliun sementara anak negeri sendiri bencana Aceh sampai sekarang nggak pulih, udah mau 3 bulan Zat gitu, nggak pulih-pulih dan mereka hancur semuanya, jembatannya hancur, rumah-rumah banyak yang hilang, 1.200 orang meninggal dunia. Ada apa ya kok makin ke sini penguasa-penguasa muslim makin makin liar, makin beringas gitu. Dari nyambung saat dengan 2027 kok kayaknya makin apa ya saat ya? Kalau istilah saya tuh malam tuh makin pekat gitu saat. Makin pekat. Betul, betul, betul. Dan makin Ya. pekat berarti makin dekat dengan fajar gitu. Kemarin saya kodarullah tadi di mana di Timur Tengah ini lagi musim dingin. Di mana di Mesir, Jordan, Palestina itu siangnya sedikit sekali, Zat, pendek sekali. Subuh itu jam setengah 7, jam 6 Hmm. lebih, 6 Ya, lebih 15, 6 lebih 20. Kemudian maghrib itu jam 5, jam 5 5 udah sore, maghrib ya. lebih sedikit itu sudah maghrib. Saya rasakan singkat sekali. Dan itu musim dingin. Mm-mm. Nah, di catatan yang saya dapatkan terkait dengan prediksi 2026, ada dugaan kemungkinan musim haji ini dalam keadaan musim dingin, kata mereka, Tahun versi ini. mereka. Oh. Apalagi di Arab Saudi kemarin saya coba pantau terkait dengan Ru'yatul Hilal. Saya Ya. coba pantau di malam Rabu sampai Rabu itu saya agak sedikit bergadang. Saya tidur jam setengah 3 malam hari Rabu dini hari itu. Saya dapat data dari sana memang di Mekah suhu 23, 24 derajat. Jadi musim Ramadan tahun ini kata mereka dingin gitu. Nah, sementara Hmm. di dalam hadis-hadis terkait dengan kemunculan Imam Mahdi itu terkait dengan musim salju. Hmm. Ya, terkait dengan kemunculan Imam Mahdi nih, pembacaan Imam Mahdi. Rasulullah sampaikan dalam hadis begini. Ini ada dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Yang tadi salah satu tindakan zikum akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Setelah matinya Raja Hijaz. Hmm. Hijaz adalah wilayah antara Mekah Madinah. Al-Makan bain al-Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat antara Mekah Madinah Hijaz, berarti Saudi Arabia. Nah, berarti akan ada 3 orang putra mahkota Saudi yang akan berperang, berebut kekuasaan setelah wafatnya ayah mereka, Raja Saudi, Raja Hijaz. Ya. Summa la yasiru ila wahidin minhum. Tapi mereka tidak akan berhasil mendapatkan kekuasaan itu. Tidak akan berhasil mendapatkan kekuasaan itu. Summa tatlu ara ayusud min kibaril masrik. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Kurasan. Hmm. Summa yaqulu Rasulullah qawlan lam ahfazu jayidan. Kemudian beliau ini mengatakan, saya lupa dengan apa yang Rasul sabdakan itu. Saya bertanya pada ayah saya. Kemudian Rasulullah bersabda, kata ayah saya, kata Samurah ini, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, summa yaqul, kemudian Rasul bersabda, fa idza ra'aitumuh
apabila kalian menyaksikan panji hitam dari timur itu, fabayi'uhu, berbaiatlah kepadanya, bergabunglah kepadanya. Fa inna fihi khalifatullah al-mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Walau habwan ala salji, walaupun kalian merangkak di atas salju. Allah. Oh iya, musim dingin ya. Rasul sampaikan walau habwan ala salji, walaupun kalian merangkak di atas salju. Waktu itu saya membaca hadis ini, berarti Imam Mahdi muncul di musim dingin ketika salju muncul. Ustaz, seminggu yang lalu Amerika membeku, Ustaz. Bukan Ya, seminggu, 2 minggu yang lalu Amerika membeku. ini lagi dingin ekstrim di mana-mana. Ekstrim, betul. Membeku luar biasa. Listrik mati. Mungkin sebelum blackout mereka sudah ada pelatihan dari alam ini. Nah, di sisi yang sama, Ustaz, di sisi yang sama, demoralisasi para pemimpin, kata Rasulullah, akan diungkapkan di tengah-tengah Allah. umat. Allah. Keburukan para penguasa kalian akan dibongkarkan di hadapan Allah, di Ya hadapan Rabbi. manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasul kemudian mengatakan, La wallah la ya'ti alaikum zamanun. Sayati ala ummati zamanun. Sungguh akan datang pada umatku satu zaman. Ru'asa'uhum kal asadi. Pemimpin mereka bagaikan singa. Wa ru'asa'uhum kal kadhi'abi. Dan para pemimpin, para menteri mereka bagaikan serigala. Wa qudauhum kal kalbi. Para penegak hukumnya bagaikan anjing, kata Rasulullah. Wasairun nas kal agdam. Pada masa kekacauan itu, manusia bagaikan kambing, bagaikan domba. Ya. Fakaifa ya'ishul ghanam indal asadi wal dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing, kata Rasulullah. Itulah masa buruk sebelum kemunculan Imam Mahdi. Anas bin Malik menjelaskan begitu, Ustaz. Ini menjelang kekacauan yang luar biasa itu. Jadi kondisi moral para pemimpin mereka zalim. Kebijakan-kebijakan mereka menyiksa rakyatnya. Artinya pemimpin ini memakan rakyatnya sendiri. Kan singa kerjaannya makan rakyatnya sendiri. Iya, Dia disebut raja hutan. Dia raja hutan, tapi rakyat hutan dia makan. Singa ketemu rusa dimakan. Padahal itu raja hutan kan? Padahal itu rakyat hutan juga. Nah, artinya mereka zalim kepada rakyatnya sendiri. Mereka zalim pada rakyatnya sendiri. Nah, kalau yang ini secara politik memang, kalau seandainya diungkap secara konstitusi, tentu akan banyak nama-nama yang terseret terkait dengan bencana kemarin itu, Ustaz. Iya. Makanya Dia makan mereka rakyatnya sendiri. makan rakyatnya sendiri, Ustaz. Ngeri, Ustaz. Allah. Saat ini apa yang harus kita lakukan saat ini biar ini rame banget yang nonton saat hampir 2.000 orang live saat, Masya Allah, belum yang di YouTube. Ini teman-teman luar biasa obrolannya, saya aduh ya Allah Rabbi, dan banyak sekali relate dengan hadis-hadis yang Rasul sampaikan melalui lisan guru kita Ustaz Ahmad Baikuni. Saat apa yang harus kita lakukan saat di semua orang pada banyak yang khawatir, cemas gitu. Saat apa yang harus kita lakukan? Yeah. Menanggapi isu dan kondisi yang sekarang ini, Zat, saya mengambil dari pesan Rasulullah SAW yang saat itu didengar oleh sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Ya. Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah mengatakan, karena nasu yasallallahu anil khair, adalah manusia berkumpul bersama Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang kebaikan demi kebaikan. Wasa'altuhu anisyar makhafatan ayyudrikani. Aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang keburukan yang orang cenderung menyembunyikan. Makhafatan ayyudrikani. Aku takut keburukan itu menimpa aku. Ya. Aku takut keburukan menimpa. Kemudian Huzaifah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna nahnu jahiliyah, fil jahiliyah. Dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami menyembah berhala, kami berzina, mabuk dan sebagainya. Faja'al Allah bihadal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Allah mengutus Anda kepada kami. Lalu kami terbebas dari kejahilian ini. Kami kembali pada fitrah kami Islam, menjadi hamba-hamba Allah. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan ya Rasulullah? Ada. Allah. Akan ada keburukan. Wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Dan apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Ada. Akan ada kebaikan. Lakinna fihi dakhanun. Tapi di dalam kebaikan yang kedua itu ada dakhannya.
Dakhon itu kan sesuatu yang membuat apa yang kita pandang itu samar saja. Iya. Ini benar apa salah, ini hak apa batil, ini laki-laki Membingungkan. apa perempuan gitu, Iya. Ini ulama apa bukan gitu. ulama apa bukan, Iya, ngeri Sat. pemimpin apa bukan gitu ya. Gitu-gitu. Jadi apa ya, samar benar Sat. Mm-mm. Sama. Nah, persis apa yang tadi Ustaz katakan, ini ulama apa bukan. Iya. Sahabat Huzaifah ini bertanya lagi, cerdas sekali sahabat Huzaifah ini, luar biasa. Wa Iya. ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa dakhonnya itu ya Rasulullah? Iya. Apa kabutnya ya Rasulullah? Hmm. Rasul sampaikan, qaumun yahduna bighairi hadi wa yastanuna bighairi sunnati. Allah. Munculnya kaum yang memberikan hidayah bukan dengan hidayahku, mereka mencontohkan sunnah bukan dengan sunnahku. Allah. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian kenal siapa mereka ulama-ulama itu, tapi kalian mengingkarinya. Karena di mata kalian mereka sesat. Karena mereka sesat di mata kita. Sehingga kalian mengenal dan mengingkarinya. Fama ta'muruna ya Rasulullah in adrakani dzalik. Apa yang Anda perintahkan jika kami mendapati seperti itu? Nah, itu. Talzamu jama'atan muslimina wa imamahum. Bergabunglah kalian dengan ulama-ulama kaum muslimin, dengan jamaah-jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Di sanalah nanti kekuatan akan terhimpun, disitulah nanti malaikat-malaikat akan memberikan perlindungan kepada mereka. Ahli masjid, Allah lindungi itu. Maka penuhi masjid. Makmurkan masjid. Allah. Karena kan kata Rasulullah, ketika masjid dimakmurkan, ada bencana akan Allah jauhkan. Rasulullah sampaikan ketika Allah akan menimpakan bencana pada satu kaum, Allah palingkan azab dan bencana itu dari amiril masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah selamatkan. Bismillah. Mudah-mudahan ini ya. Tadi ada ini Sat, ada jeda Sat, sinyal Sat. Alhamdulillah. Jadi tadi gimana Sat? Makmurkan masjid. Ya Sat ya. Ya, kata Rasulullah, Allah jauhkan bencana di akhir zaman itu dari para pemakmur masjid dengan sholat berjamaah, dengan majelis-majelis ta'lim. Iya. Apalagi majelis ta'lim. Kata Rasulullah SAW, hafat alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menaungi kalian. Akan membentangkan ajnihatahum, sayap-sayap mereka. Melindungi ahli majelis ilmu, melindungi para orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Hafat alaihimul malaikah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah memenuhi mereka. Saya yakin ini akan menyelamatkan, satu dari azab Allah bencana alam, kedua dari fitnah-fitnah dajjal dan setan-setan dalam bangsa jin, dari sihir-sihir segala macam. Subhanallah. Jadi ketika kita kembali pada Quran Sunnah, Masya Allah, itu melindungi kita. Masya Allah. Nah, kemudian Huzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, ilam takun jama'atun wala imamun fada ta'muruna. Mada fa'ala? Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Jika kami ternyata tidak menemukan majelis-majelis ilmu, masjid-masjid yang makmur, itu kami tidak menemukan pemimpin-pemimpin umat. Malah mungkin pemimpin umat mereka pada slow down, mereka pada tiarap. Jika tidak ada, apa yang harus kami lakukan? Fatazil tilkal firaqah kullaha. Tinggalkan semua perpecahan umat itu, tinggalkan semua kekisruhan itu. Walau anta adba bi asli syajarah. Walaupun kamu hanya hidup dengan menggigit akar kayu di hutan-hutan, kamu tetap wa anta ala dalik, engkau harus bertahan dalam kondisi itu hatta yudrikakal maut, sampai kematian mendatangimu. Allah. Artinya secara nyata kita harus menghindari kota-kota. Kita harus menghindari mereka. Artinya kita pergi ke gunung. Disyarahkan oleh ulama yang saya baca dalam kitab, yaitu Rasul memerintahkan kita meninggalkan fitnah-fitnah di pusat kota, fi wasatil Madinah, wa dhahaba ilal jabal wa yahya fiha. Meninggalkan itu, tinggal di hutan-hutan, di gunung-gunung, sampai kematian mendatangi kita. Engkau harus pertahankan iman Islam kalian. Engkau harus jaga iman kalian. Ustaz, mohon maaf, ini saya dengar waktu itu ketika hadis ini dijelaskan oleh guru saya waktu itu, kami ikut daurah, kami ikut daurah di Bogor, di daurah itu disebutkan kemungkinan seperti ini. Itu tahun 2002, Subhanallah.
Ada yang dari Afgan, yang dari, mohon maaf, dari Palestina hadir saat itu juga. Syekhnya mengatakan demikian. Allahu Akbar, merinding saya. Sekarang terjadi, Ustaz. Allah. Sekarang terjadi yang dibahas di sana. Dengan izin Ya. Allah, qadarullah. Dan